Oke, kita mulai. Ini materi kita hari ini eh, rangkaian arus searah. Ini slide ketiga yang akan kita assess melalui em, midterm exam atau UTS, ujian tengah semester. Saya beri tagline rangkaian arus arah bagian satu ini seperti biasa kita akan bagi ke dalam dua bagian gitu ya. Untuk bagian satu ini saya berikan subjudul atau ya tagline pengendalian gerakan muatan. Jadi kalau di pertemuan kemarin kita telah banyak bicara tentang bagaimana si elektron konduksi itu em, berkeliaran, istilahnya bergerak acak di dalam konduktor. Kemudian ketika ada medan eksternal, gerakan tersebut menjadi terorientasi, ada arah yang dituju. Kemudian dari hukum Ohm kita tahu bahwa ketika medannya itu diperbesar, alirannya juga bertambah deras, seperti itu ya. Nah, dari pertemuan kali ini kita akan coba eh, apa? Kita akan coba padukan dua pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita akan kenalkan bagaimana si besaran-besaran itu diukur dalam suatu rangkaian listrik sederhana, katakanlah seperti itu. Kita mulai dengan pengenalan komponen-komponen yang biasa digunakan dalam rangkaian listrik sederhana. Di sini eh, ada simbol dan eh, apa gambarnya gitu ya, seperti itu. Dan namanya, tapi dalam bahasa Inggris karena saya ambil screenshot dari buku teks. Yang pertama itu ada DC EMF device atau dalam kurung baterai DC power supply. Jadi nah gambarnya seperti ini. Ini gambar baterai ya, atau akumulator ya, atau apapun lah. Ini kita kita katakan dia sebagai sumber tegangan atau baterai sajalah ya, eh, sumber tegangan ya. Nanti kapan-kapan kita sebut apapun si penyuplainya, kita sebut, cukup sebut baterai, tidak masalah. Simbolnya seperti ini. Ini E gitu ya, atau epsilon. Kemudian yang kedua ada resistor. Kemarin kita bicarakan ini. Kalau yang atas ini sudah sering kita kenali gitu ya, di bagian-bagian sebelumnya. Ketika bicara kapasitor pun kita sudah berkenalan dengan notasi yang seperti itu. Panjang tipis yang positif, pendek tebal negatif. Resistor itu kita kenalan kemarin, simbolnya seperti ini, eh, didampingi dengan huruf R dari kata resistor. Ini alat. Kemudian kapasitor, simbolnya seperti ini alatnya. Ini kabel ya, ya kabel, kabel yang seperti biasa kabel ya. Ini light bulb, ini bendanya seperti ini simbolnya. Jadi kalau ke depan nanti teman-teman melihat simbol yang lengkung seperti ini, kemudian ada bulatan, itu simbol untuk eh, lampu atau nanti beban secara umum. Disebutnya seperti itu. Ini switch, saklar, atau seperti ini ya keadaannya. Saklar yang seperti ini tunggal, ada saklar yang berganda seperti ini. Jadi kalau di on kan ke bagian atas, nanti rangkaian-rangkaian yang tersambung dengan atas yang mengalir arusnya, istilahnya seperti itu. Kalau yang bawah itu ke yang bawah. Itu fungsi dari tiap komponen, silakan dieksplorasi lagi karena sudah kita bicarakan di bagian sebelumnya. Kalau di kelas mungkin kita bisa interaktif. Apa baterai itu gimana fungsinya, kemudian resistor, kapasitor dan seterusnya. Nah, pertanyaan kedua yang akan juga kita diskusikan, apa perbedaan baterai dengan kapasitor? Nah, kita telah kenalan kemarin bahwa eh, ketika kita hubungkan si kapasitor yang telah di-charge ya, yang telah dimuati itu dengan suatu beban atau katakanlah lampu, maka si lampu itu bisa
menyala sejenak, istilahnya seperti itu. Lah, ini mirip ini ya, mirip mirip baterai berarti. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaan kapasitor dan baterai? Dulu atau nggak dulu sih, kemarin-kemarin kita telah juga bicarakan bahwa kalau baterai itu bisa semacam memaintenance ya, mengalirkan terus-menerus si muatan, sedangkan si kapasitor itu ketika ketika dihubungkan dengan suatu beban tertentu, dia hanya mengalir sejenak kemudian kosong seperti itu. Jadi ketika si muatan apa ya, si muatan negatif ya yang ingin menyeberang ke sana, si muatan negatifnya itu sudah pindah semua, sudah selesai. Nah, kalau di baterai itu semacam bisa di dipompa, katakanlah seperti itu. Itu bedanya. Apa yang terjadi ketika komponen-komponen tersebut dihubungkan? Ya, terjadi atau tercipta suatu rangkaian listrik sederhana yang di sana nanti akan mengalir arus, yang arusnya nanti dihitung dengan atau sorry, diukur dengan suatu alat tertentu. Kemudian di tiap komponen-komponen yang dipasang juga kita bisa tentukan, ukur eh, apa tegangannya. Arusnya bisa diukur, tegangannya pun bisa diukur. Nah, bagaimana perumusan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap komponen? Nah, kalau kita tidak ukur si arus itu, bagaimana kita tahu arus yang mengalir berapa? Kalau diukur ya jelas kelihatan ya. Tapi kan pengukuran itu didasarkan pada suatu suatu gagasan tertentu. Bagaimana si alat ukur itu tahu kalau kalau arus yang mengalir itu sekian? Kan kita tidak bisa intip dengan apa ya, teropong atau mikroskop yang kita bisa tonton gitu ya, si aliran elektronnya seberapa deras ke si komponen itu. Tapi dengan alat ukur itu kok bisa bisa terukur, atau bagaimana mekanisme yang terjadi. Nah, itu yang akan kita jawab di pertemuan hari ini. Dua ya, bagaimana perumusan untuk mengetahui arus, bagaimana perumusan untuk mengetahui beda potensial, atau kita biasakan mengatakan beda potensial ini sebagai apa, tegangan tegangan ya pada tiap komponen. Jadi kalau kita ukur tegangan di baterai itu berapa, kemudian arus yang mengalir itu berapa, ini nilai resistornya berapa, kemudian kita bisa hitung. Atau gini, kalau kalau ternyata diukur itu 1,45 volt tegangan baterainya, apakah tegangan di resistornya itu eh, bakal sama nilainya atau seperti apa? Itu salah satu pertanyaan sederhana yang ingin kita jawab. Atau kan di baterai sudah ada tuh nilainya 1,5 volt misalnya. Ketika dihubungkan dengan suatu beban tertentu, tegangan di sana itu berapa? Atau bagaimana kita cara taunya kalau kalau tanpa alat ukur? Atau kita bisa juga nanya bagaimana si alat ukur itu bisa mendisplay angka sekian. Oke, itu ya pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bicarakan pada pertemuan hari ini. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan eh, apa konsep yang penting di bagian ini, yaitu apa yang kita sebut sebagai gaya. Saya beri tanda petik di sana ya, gaya gerak listrik, atau kita simbolkan dengan atau singkatkan dengan GGL. Jadi kita akan bicarakan GGL dan rangkaian sederhana. Rangkaian listrik ya, rangkaian listrik sederhana. Oke, ini rangkaian listrik sederhana yang apa yang eh, ya sering atau telah sebelumnya teman-teman ketahui. Jadi setidak-tidaknya harus terdiri dari baterai ini gitu ya, kemudian dihubungkan dengan wire atau kawat, dan kemudian di sini ada beban. Ya, apapun di sini ya, komponennya bisa resistor, bisa kapasitor, bisa yang lain. Kemudian nanti akan mengalir arus. Kemudian kita sudah tahu bahwa kalau ini positif, ini negatif, artinya ini potensialnya lebih tinggi, ini potensialnya lebih rendah. Nanti arus itu sesuai konvensi atau kesepakatan yang telah
kita bicarakan di pertemuan sebelumnya, arus akan mengalir dari potensial yang tinggi menuju potensial yang rendah. Dan sebenarnya kita juga sudah tahu bahwa itu akibat gerakan elektron dari sini ya, jadi gerakan elektron dari potensial rendah ke potensial yang tinggi. Nah, sebagai konsekuensinya ada arus yang mengalir sebaliknya. Itu kan ya yang telah kita pahami bersama. Nah, tadi sudah kita bicarakan sekilas bahwa si baterai itu punya kemampuan untuk menjaga supaya si arus itu tetap mengalir, artinya menjaga supaya si elektronnya tetap mengalir gitu. Nah, ini eh, harus ada energi eksternal gitu ya untuk menggerakkan muatan dalam rangkaian. Di pertemuan kemarin sudah kita bicarakan. Kalau tidak ada energi ini kita pahami kalau di pertemuan kemarin sebagai ini medan ya, electric field apa eh, eksternal ya, external electric field, external electric field. Eh, nah gitu. Elektrik, oh udah benar ya, salah. Electric field. Nah, gitu. External electric field. Nah, kenapa si baterai bisa seperti itu? Karena dia ini memaintenance ya atau menjaga si beda potensial antara dua titik dalam rangkaian itu nanti si elektronnya itu dipompa untuk menaiki potensial yang lebih tinggi ini. Gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti inilah. Jadi apa namanya elektronnya itu diangkat gitu ya, dialirkan terus menerus, udah nyampe bawah, dilempar, diangkat lagi, nyampe ke sini mengalir, diangkat lagi dan seterusnya. Nah, peranti atau electronic device yang seperti ini kita sebut sebagai electromotive force. Makanya kita sebut sebagai gaya gerak listrik. Jadi gayanya itu bukan bukan gaya yang kita definisikan dalam fisika dasar satu. Makanya kita beri tanda petik di sini karena ya memang sudah terlanjur namanya seperti ini gitu ya. Ya nggak masalah kita pakai tetap, tapi pemahamannya itu bukan pemahaman gaya yang kita pahami di pertemuan-pertemuan yang fisika dasar satu. Simbolnya atau sorry, istilah lainnya atau singkatannya itu EMF, simbolnya seperti itu. Kita akan menyebutnya sebagai GGL dan nanti sebenarnya kita cukup menyebutnya sebagai baterai. Jadi electromotive force atau EMF atau gaya gerak listrik atau juga GGL atau nanti kita bicarakan atau kita sebut aja sebagai baterai istilahnya secara umum ya. Nah, mekanismenya tadi ketika si baterainya itu terhubung melalui kawat ya, ini wire yang ini yang saya tunjukkan tadi, nanti akan ada arus yang mengalir. Kenapa? Karena kan ada beda potensial yang di yang terdapat dalam si rangkaian tersebut. Bagian atas tadi potensialnya lebih tinggi, bagian bawah potensialnya lebih rendah. Seperti itu. Jadi eh, gambarannya seperti inilah apa yang terjadi pada si baterai ini tuh seperti ini analoginya. Jadi elektron terus-menerus dipompa sehingga mengalir nanti arusnya terus-menerus ada seperti itu. Nah, langsung uji penguasaan konsep ya. Manakah yang mewakili rangkaian yang sama? Nah, ini lebih ke menekankan bagaimana kita melihat si rangkaian yang di sini. Yang jelas syaratnya tadi ada wire, ada beda potensial, ada wire, ada beban atau ya resistor lah secara umum kita gunakan resistor atau kapasitor juga boleh di sini.
Ada baterai, ada wire, ada resistor, ada kapasitor. Nah, ini mana yang mewakili rangkaian yang sama? Mana A dengan B dengan C apakah sama atau beda dan seterusnya. Dengan D apakah sama atau beda. Nah, ini teman-teman harus jeli bahwa si tugas si wire itu hanya untuk menghubungkan antara beda potensial ini si baterai dengan si komponen-komponen yang ada. Nah, kalau kita cermati di sini hati-hati jangan sampai keliru. Kalau A dan B saya rasa teman-teman sudah kelihatan di sini bahwa perbedaannya kapasitor di depan, resistor di belakang. Itu saja sebenarnya. Jadi kalau kita kalau kita ubah yang B ya biar mirip dengan A, mekanismenya seperti ini atau skemanya seperti ini. Ini kawat yang ini kita panjangkan, kemudian si kapasitor ini kita pindahkan ke sini kan boleh aja sama aja. Jadi kita hubungkan kawat ini atau kita geser istilahnya ya. Kan kawat eh, asumsi kita nanti si kawat itu tidak kita perhitungkan arus yang hilang di sana dalam tanda petik ya. Karena hambatannya sangat kecil. Jadi sifat dari wire yang harus kita eh, si kawat itu nanti R-nya eh, kita anggap mendekati nol. Jadi tidak berkontribusi nanti ke ke nilai R secara keseluruhan dalam rangkaian. Nah, untuk yang B, ini kita bisa ubah gitu ya. Ini seperti ini. Ini ya, ini simbol untuk eh, baterainya. Kita hubungkan ini R. Kemudian kita bisa aja kayak gini nih. Sorry. Kita bisa aja ini eh, nah, seperti ini. Nah, kenapa saya munculkan hal ini, teman-teman? Karena nanti teman-teman harus mengidentifikasi apakah si rangkaian ini nanti ya katakanlah diserikan atau diparalelkan dan seterusnya. Itu untuk memudahkan analisis. Kalau sudah terbiasa melihat, oh ini kawat saja sih sebenarnya nggak ngefek, katakanlah seperti itu bisa bisa menentukan nanti, oh ini bakal diserikan, ini bakal diparalelkan. Nah, tujuan terdekatnya praktisnya seperti itu. Nah, ini pun sama. Ini kita bisa tambahi kawat yang bagian ini, gitu ya. Ini kita kita tambahi kawat yang bagian ini, kita kita panjangkan, kemudian kita tarik mereka ke belakang biar sama dengan ini. Bayang ya, jadi si kawatnya kita panjangkan, kita tarik sehingga ini baterainya, si resistornya sekarang si kapasitornya tetap di sini tapi si resistornya jadi di belakangnya. Nah, gitu kan jadi oh iya bahwa A dan B itu sama seperti itu. Nah, kalau dengan yang C ini udah kelihatan beda. Kenapa? Karena si R yang ini itu mau dipanjangkan kawat sepanjang apapun tidak akan bisa berada di sama kayak yang B atau bahkan sama kayak yang A itu nggak bisa. Gimana caranya? Ini kalau dipanjangin kawatnya, mau di segimanapun nanti kita tidak bisa membentuk membentuk apa namanya membentuk rangkaian yang sama dengan rangkaian yang atasnya. Jadi dari sini ke sini nggak bisa, ke sini juga nggak bisa. Jadi ini nggak. Nah, gimana dengan yang D? Nah, ini bisa kita akali dengan seperti ini. Jadi kelihatannya ini lebih rumit nanti misal atau seperti apa ya dalam dalam penganalisisannya, tapi teman-teman bisa kita akali ini dengan si ininya kita lepas atau bukan lepas, kita kita tarik lah, kita kawatnya kita tambahin sehingga mereka jadi seperti ini. Maksud saya ini jadi kayak gini nih. Set. Nah, gitu. Ini jadi seperti ini. Nah, beda Pak. Yang atas kan seperti ini konfigurasinya. Enggak, ini kita bisa panjangkan juga atau kita bisa bisa kita urai gitu ya. Ini kita tinggal yang ini kita simpan di sini atau di sinilah. Saya gambar di sini nih. Nah, ini si kapasitor gitu ya. Resistornya kan kita bisa simpan di sini. Nah, gitu. Jadi
A, B, dan C itu mewakili eh, apa namanya rangkaian yang sama gitu. Yang jelas patokannya ini kalau nanti kita detailkan ya, tapi kayaknya nggak mesti sekarang, tapi nggak masalah. Saya ulas sekitar. Jadi kita titiki ini misalnya titiki antara dua titik ini, misal titik A dan titik B gitu ya. Kalau yang dua ini udah langsung kelihatan. Kalau yang ini mungkin agak susah. Yang jelas patokannya adalah lihat bahwa dari kapasitor ke baterai dan ke si resistor itu ada cabang di sini. Gitu ya. Jadi kalau kalau ini kapasitor, titik B-nya tuh kan di sini. Gitu. Titik A-nya tuh di sini. Gitu. Jadi dia ada cabang ke R, dia ada cabang ke baterai. Kan poinnya seperti itu. Sama di di sini juga kan. Pak, titik A-nya nggak di sini, harusnya di sini di baterai. Kalau di sini ya, tapi kan sama aja. Titik ini kan bukan bukan titik, ini hanya belokan saja, istilahnya seperti itu kalau di kawat. Jadi mau titiknya di sini boleh, mau titiknya di sini pun sama aja kan. Karena eh, kawat yang sama, istilahnya seperti itu. Oke, ini nanti kita akan gunakan lebih intens ketika kita bicarakan analisis rangkaian resistor. Nah, untuk menganalisis rangkaian listrik sederhana yang di sini, untuk menjawab juga pertanyaan yang di atas tadi, kita perlu menggabungkan antara hukum hukum yang kita bicarakan sebelumnya dan dengan bantuan hukum eh, simpang atau hukum percabangan Kirchhoff yang kemarin ya, yang bukan kemarin, kemarinnya lagi waktu kita onset dan hukum loop atau simpai saya sebutnya. Jadi hukum ini istilah saya ya, sorry kalau memang tidak familiar di telinga teman-teman. Di buku teks juga mungkin istilahnya tidak seperti ini. Jadi hukum simpang dan hukum simpai. Kalau di buku-buku sekolah menengah yang teman-teman tahu mungkin ini sebutnya hukum percabangan Kirchhoff dan hukum loop Kirchhoff mungkin seperti itu ya. Atau ada buku yang hukum satu Kirchhoff dan hukum dua Kirchhoff. Jadi ini hukum satu, yang hukum percabangan itu hukum satu. Mana nih pennya? Ini hukum satu disebutnya ini sebagai hukum dua, hukum simpang dan hukum simpai, hukum percabangan dan hukum loop biasanya seperti itu. Nah ini makanya yang IMAS sama dengan IKE gitu ya, sigma I input sama dengan sigma I output. Jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari cabang-cabang itu. Inti dari hukum simpang ini adalah hukum kelestarian muatan. Ini sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya, bahwa arus yang masuk melalui persimpangan atau cabang, junction, itu sama dengan arus yang keluar dari percabangan itu. Ini yang kemarin ya. Kalau masuk itu sebesar I1, yang keluar itu I2 dan I3, gitu ya. Maka I1 itu adalah sama dengan I2 tambah I3. Ini sigma I in, ini sigma I out. Ah, gitu. Arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Nah, selanjutnya untuk menganalisis rangkaian listrik yang kita punyai, kita juga perlu hukum kedua Kirchhoff atau hukum simpai yang pada intinya ini bicara tentang hukum kelestarian energi. Jadi mohon dicatat ya, inti dari hukum ini nanti konsekuensinya seperti apa. Kalau yang atas eh, ini hukum kelestarian muatan, artinya muatannya lestari sehingga nanti arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Harus seperti itu karena lestari muatannya. Tidak ada muatan yang eh, eh, apa lenyap tiba-tiba, tidak ada. Jadi kalau dari sini konvoy gitu ya, arus mudik istilahnya. Arus mudik satu kelas bareng-bareng kemudian ketemu percabangan di sini saya belok nih apa namanya ke daerah sini, itu ke daerah sana. Nah, yang ke daerah sana dan ke daerah sini itu harus sama dengan yang berangkat.
Misal satu kelas 35 orang, datang ke sini 30 orang, ke sini 5 orang, ya totalnya bakal sama dengan yang berangkat. Tidak ada yang tidak ada yang ya kemana misal gitu ya. Muatan lesar itu seperti itu. Nah, hukum Simpai ini berdasar pada hukum kelestarian energi. Jadi tidak ada energi yang hilang atau musnah istilahnya ya seperti itu. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kan seperti itu kalau waktu kita eh, pahami di sekolah dasar di SD. Nah, efeknya apa atau akibatnya apa? Beda potensial pada rangkaian tertutup sama dengan nol. Jadi delta V loop ini sama dengan nol. Jadi tidak ada perubahan beda potensial kalau dia balik lagi ke posisi semula. Kan eh, kita telah bicara di bagian-bagian yang sebelumnya di fisika dasar satu seperti itu. Dia kembali ke posisi awal ya nol beda potensialnya. Karena beda potensial antara dua titik yang sama. Kan tidak ada bedanya. Yang gambar ini loh, saya harus munculkan gambar legend lagi nih. Jadi kalau ini positif gitu ya, ini negatif, ini ada muatan yang itu, ini kita katakan potensialnya tinggi, ini potensialnya rendah. Kalau ini ke sana, dari titik A dulu ya ke titik B, ini potensialnya makin lama makin turun, gitu ya. Kalau dia dari titik A itu hanya ke titik C, gitu ya, ya ini titik yang sama dalam dalam si ketinggian atau D ya. Dulu kita bicarakan atau secara umum kita sebutnya Y. Nah, YA dan YC sama atau bahkan dia bergerak ke sini atau balik lagi ke sini kan tidak ada beda potensial di sana itu. Nah, itu membantu kita nanti untuk menganalisis rangkaian yang ada dengan dua hukum ini. Jadi kalau ini ada GGL dan ini ada hambatan yang dipunyai si GGL biasanya simbolnya R kecil, hambatan dalam, kemudian nanti ada arus yang mengalir ke sini, nanti kita tetapkan titik awalnya di mana, titik akhirnya juga di mana untuk menguji atau menerapkan dua dua hukum ini. Gitu. Ini atau ini pun setara. Ini skema yang dipunyai di sana. Jadi saklar dibuka dan ditutup itu nanti efeknya arusnya dapat mengalir karena si lampunya dapat menyala karena arusnya mengalir di sana. Kalau dipasangi dengan sejumlah electronic device tertentu, ini punya delta V1, ini nilainya delta V2, ini delta V3, ini delta V4, nilainya masing-masing kalau dijumlahkan ini harus sama dengan 0. Jadi tidak ada perbedaan potensial ketika start and start and bagaimana ya? Pokoknya mulai dan berakhir di sini katanya. Jadi tidak ada beda potensial kalau mulainya di sana sekian, berakhir di sana sekian. Untuk lebih detailnya nanti kita lihat ya. Oh, tapi sebelum itu kita bicarakan ini harus saya kasih tanda petik ya. Ini aturan. Di berbagai buku disebutnya Kirchhoff's Laws, Kirchhoff Rules, atau aturan Kirchhoff. Tapi kita akan tunjukkan di sini bahwa ini bukan aturan, ini logik banget, ini logis banget, ini bukan sesuatu yang harus kita paksakan. Kalau aturan kan kayak gitu ya, harus pakai baju ini hari ini, harus bawa ini segala macam itu kan aturan. Kadang kita terpaksa. Kalau di sini saya akan tunjukkan bahwa eh, aturan Kirchhoff itu adalah alamiah, muncul secara alamiah, bukan dari paksaan, karena ini memang logis banget dari pemahaman-pemahaman yang kita punyai sebelumnya. Oke, aturan yang pertama, aturannya, aturan yang pertama, kalau nanti kita berangkat dari satu titik, kemudian kita berjalan di sepanjang rangkaian, maka ketika perjalanan kita itu datang dari titik A, menuju titik B dan ketemu baterai dengan kondisi baterainya itu negatif, kemudian positif, maka VAB yang tidak lain adalah VB dikurangi VA itu adalah positif dari nilai si E yang ini.
Kenapa bisa seperti itu? Karena ini potensialnya rendah, ini potensialnya tinggi. Jadi tinggi dikurangi rendah pasti nilainya positif. Bentar, ditutup lagi pintunya. Eh, tinggi dikurangi rendah, gitu ya. Atau kita angkakan saja. Ini kan nggak mesti negatif nih. Ini tuh lebih rendah potensialnya kan kayak gitu. Di pembicaraan-pembicaraan sebelumnya kita kita telah bicarakan. Di gambar yang legend ini juga kita sering bicarakan. Kalau yang ini 10 misalnya, ini 8,5 kan 10 kurang 8,5 bakal menghasilkan positif 1,5. Nah, itu. Jadi nanti kita tandai itu sebagai positif. Kalau sebaliknya negatif. Kalau kita berangkatnya dari B, kemudian ketemu baterai, terus mau ke A, ini negatif. Nah, ini katanya aturan, tapi sebenarnya ini bukan aturan. Ini ya memang seperti itu alamiahnya yang kita pahami dari kajian-kajian sebelumnya. Jadi dari negatif ke positif nanti bakal positif, dari positif ke negatif itu bakal negatif. Seperti itu. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau perjalanan pada resistor atau nanti beban secara umum ya, searah dengan arah arus, maka terjadi penurunan beda potensial sehingga bertanda negatif atau negatif IR. Ini. Oh, yang inilah ya, negatif IR. Jadi kalau kalau arah arusnya ke sana dalam rangkaian, kemudian perjalanan kita juga ke sana, karena searah, nanti ini akan negatif. Kenapa? Karena si energi tadi digunakan oleh si resistor. Gitu. Si energi tadi digunakan oleh resistor. Akhirnya terjadi penurunan potensial. Gitu. Nah, kalau sebaliknya bertanda positif kalau kalau dari B ke A berapa beda potensialnya? Berarti VA kurang VB, tapi arah arusnya ke sana, perjalanannya ke sini, berarti justru positif. Yang ini negatif karena tadi dipakai oleh si resistor sehingga energinya atau beda potensialnya berkurang, kalau sebaliknya bertambah. Karena karena lawan arus istilahnya seperti itu. Oke, ini aturannya. Nanti kita akan detailkan bagaimana hal itu terjadi, contohnya pada kasus yang seperti ini. Jadi, oke lah, saya di sini mumpung masih ada space. Jadi, kalau kita menemukan rangkaian nanti, gitu ya, step yang pertama adalah tentukan titik, tentukan titik, titik. Nah, tentukan titik-titik ini tadi nanti tidak sembarang maksudnya. Ya bebas sih, tapi kita harus jeli. Oh, ini antara kawat dengan kawat mah nggak usah dititikin. Tapi antara beban satu dengan beban yang lain harus ada pemisah titik. Yang kedua, tentukan arah arus. Sorry, tentukan arah ya. Tentukan arah arus. Nah, ini apa ya? Bebas. Ini juga bebas. Ya bebas lah, pokoknya nggak usah ini ya. Ini nggak usah ada ininya lah. Pokoknya tentukan titik bebas, mau A B C D-nya di mana segala macam. Arah arusnya juga bebas, tapi biasanya kita kayaknya ini dari potensial yang tinggi ke rendah kan ya arus, berarti gimana nanti. Kemudian tentukan arah perjalanan. Arah perjalanan kita di sepanjang rangkaian yang mau balik lagi ke posisi awal kita. Nah, baru di sini kita terapkan. Terapkan, ini sorry ya, nggak saya cantumkan nih. Hukum satu dan dua. Kirchhoff lah ya, ini terbiasa teman-teman kan pakai istilah ini. Terapkan hukum satu dan dua Kirchhoff. Nah, contoh di sini. Berapakah beda potensial pada komponen listrik yang tidak diketahui? Oke, ini kita disuruh tanya V-nya berapa. Ini nggak tahu nih, nggak ada ininya. Apakah ini tuh apa gitu ya? Ya apa gitu nggak tahu tanda tanya pokoknya. Nah yang pertama tadi tentukan titik-titik. Oke, terserah mau di mana. Misal kita mulai titiknya dari sini. Ini titik A.
ini titik B. Nah, ini nggak perlu titik titik B-nya di sini ya. Karena apa? Karena ini kan kawat. Kawat tidak, ya diabaikan lah gitu ya, asumsi kita si ininya. Ini titik C, ini titik D. Tentukan titik, kemudian sudah kita tentukan titik, kita tentukan arah arus. Ah, udah ada nih. Ternyata udah ada di sini arah arusnya. Jadi nantilah kita gunakan di yang isi nih kalau secara skemanya. Kalau dari sini ini hanya meminta kita untuk beda potensialnya berapa gitu. Tentukan arah arus, ada perjalanan, boleh kita tentukan misal perjalanan kita dari A nanti balik lagi ke A. Terapkan hukum satu karena tidak ada cabang, berarti hukum satu tidak kita gunakan. Terapkan hukum dua yang mengatakan bahwa delta V sepanjang perjalanan berarti panjang perjalanannya adalah A ke B ke C ke D. Karena perjalanannya dari A ke B ke C ke D balik lagi ke A. Ini yang kita sebut sebagai loop yang tadi delta V loop. Delta V A B C D itu sama dengan 0. Ini hukum dua ya. Hukum 2 Kirchhoff. Gitu ya. Artinya apa? Berarti delta VAB tambah delta, ya kadang ada deltanya, kadang tidak, asal sepakat aja. Delta VBC tambah, ini huruf B ya, duh susah. Delta CD tambah delta VDA itu harus sama dengan 0. Nah, lihat perjalanan kita sekarang dari A ke B, dari negatif ke positif. Bayangkan kayak kita sedang menaiki tebing lah istilahnya seperti itu. Atau naik tangga juga boleh. Dari bawah ke atas, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sesampainya di sini atau sesampainya di B, maka potensial kita akan positif. Sehingga di sini kita tulis 12 volt positif gitu. Kemudian kita tidak tahu delta VBC itu seperti apa karena masih tanda tanya. Delta VCD ketemu dengan resistor 8 volt, nilainya sudah ada, nilai R-nya tidak diketahui, tapi di sini lihat 8 volt. Lihat perjalanan kita ke sana, perjalanan arus juga ke sana, searah. Artinya terjadi pengurangan beda potensial dari yang ini nih. Pengurangan beda potensial karena AB ke sana, I-nya juga ke sana. Perjalanan ke AB, I-nya juga ke AB. Ini arusnya dari A balik lagi ke A, perjalanannya juga ke sana. Karena searah ini nih, searah berarti negatif. Sehingga di sini kita tulis positif tapi negatif 8. 8. Ditambah ini juga positif negatif. Jadi negatif apa? Negatif 6 volt ya, negatif 6 volt sama dengan 0. Ini 12, ini ditambah dengan delta VBC ditambah bakal dikurang dengan 14 volt atau delta VBC yang ditanyakan ya adalah 14 dikurangi 12 sama dengan 2 volt. Positif ya, karena ini positif, yang ini negatif. Ternyata delta VBC itu positif 2 volt. Delta VBC karena arah perjalanan ke sana dan arah arus ke sana, kalau ini resistor, kalau ini resistor pasti harusnya ini negatif. Nilai ininya negatif 2 volt. Kalau resistor, tapi kan ini positif. Berarti ini salah, keliru. Berarti yang tanda tanya ini adalah baterai yang ininya negatif, ininya positif. Karena negatif, positif jadi 2 volt. Positif 2 volt. Jadi ini 12 ditambah dengan 2 jadi 14, dipakai 8, dipakai 6, total 14. Jadi balik lagi ke titik awal sama dengan 0. Seperti itu. Jadi yang benar adalah baterai, bukan
bukan resistor. Apakah terjadi penurunan atau kenaikan potensial? Kenaikan ya, karena ini positif gitu. Nah, bahkan nggak disuruh sih ini komponennya tuh apa, tapi kita tebak aja. Pasti ini baterai, bukan resistor yang dia sifatnya menurunkan tegangan. Oke, ini sekilas tadi kita sudah coba terapkan sedikit-sedikit, kita akan coba terapkan di sini. Arus dalam rangkaian berikut berapa katanya? Beda potensial pada tiap hambatan juga berapa? Oke, langkah pertama tadi tidak akan saya tulis ulang, yang jelas kita tentukan titiknya. A, B, C, D. Boleh seperti atau boleh bebaskan ya. Terus tentukan arah arus. Ini positif 6, ini positif 9. Kayaknya arusnya ke sana deh, gitu ya. Bebas sebenarnya, tapi ini aja eh, bayangan kita aja. Ini 6, ini 9, ini positif, ini positif. Oh, kayaknya arusnya ke sana. Lebih menang yang 9. Boleh, boleh pakai asumsi seperti itu. Terus ini arah arus gitu ya. Arah perjalanan kita mau kemana? Mau searah atau berlawanan? Kalau searah berarti mulai dari sini misal atau mulai dari bawah boleh. Kalau pengen berlawanan berarti kayak tadi mulai dari A. Misal kita tetap pengen searah dengan arah arus. Jadi karakter kita tidak mau menentang arah arus gitu ya. Tidak tidak anti mainstream. Misal sudah ya, ini tidak perlu saya kata-katai, tapi langsung pakai yang ini. Udah, titiknya udah, arah arus udah, arah perjalanannya juga. Arah perjalanannya kita kasih label ke sini aja nih. Nah, gitu. Arah perjalanannya ke situ. Yang biru ya, arah perjalanan. Ini perjalanan. Ini arus. Kemudian terapkan hukum satu kalau ada cabang, hukum dua kalau tidak ada cabang. Maksudnya gini, kalau ada cabang pakai hukum satu dulu. Kalau enggak langsung loncat hukum dua untuk bicarakan bahwa delta V perjalanan kita misal dari C ya, dari bawah, dari C ke B ke A ke D balik lagi ke C itu harus sama dengan nol. Gitu. Terus kita bilang atau kita tuliskan bahwa ini adalah delta VCB ditambah dengan delta VBA ditambah dengan delta VAD ditambah dengan delta VDC. Itu harus sama dengan nol. Di perjalanan CB, kita ketemu dengan baterai yang awalnya kita negatif jadi positif, sehingga di sini plus 9. Atau gini, kita agak notasikan ya. Misal kita notasikan ini, teman-teman, dengan simbol seperti ini. Ini E1 boleh kayak gitu, ini E2, ini R1, ini R2. Jadi kita pakai simbol dulu lah biar kelihatan. Jadi ini plus E1, ini ketemu ditambah dulu boleh gitu ya karena kan ditambah tambah tambah semuanya. Di perjalanan BA kita ketemu dengan R, arah arus ke sana, arah perjalanan ke sana berarti dipakai si beda potensialnya berkurang. Sehingga di sini kita akan tulis minus I dikalikan dengan R1. Si delta V-nya itu kan kan dari dari hukum Ohm tuh V sama dengan IR kita udah tahu ya. Jadi delta V-nya berapa? Ya I kali R di sana. Ditambah dengan VAD dari A ke D, dari positif ke negatif itu turun. Jadi ini dikurangi dengan E2 ditambah dengan perjalanan ke sana, arusnya juga ke sana, berarti dikurangi dengan I dikalikan dengan R2 sama dengan 0. Ini masukkan 12. Eh, iya ya, 9 sorry. 12 yang tadi. Ini masukkan 9. Ini langsung aja dikurang I kali 4. Dikurang juga ini dengan 6. Nggak apa-apa, banyak kurangnya juga. Ya, dan kita mah apa ya, banyak kurangnya. Dikurangi 6. 6 ini ya, E2 tuh 6. Dikurangi juga dengan I kali
2 sama dengan 0. Atau kita enakan seperti ini nulisnya, 9 dikurangi 6, itu ya langsung ini dikurangi 4i dikurangi 2i. Nah, pelan-pelan lah, nggak apa-apa. Ini 3 dikurangi dengan apa? 4 dikurangi dikurangi 4 dikurangi 2. Atau kayak gini lah. Eh, dikurangi, nah ini 4i tambah 2i. Ini pun sama, biar kelihatan. Jadi ini 3 dikurangi dengan 6i. Sama dengan 0, atau 6i sama dengan 3, atau i-nya sama dengan 1,5 ampere, atau 0,5 ampere. Nah, positif ya, berarti memang dalam kenyataannya arusnya berangkat dari yang sini ke sana. Ini arah arusnya. Kenapa? Karena tadi kita pakai semacam logika yang kita punya sebelumnya dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nanti kalau perjalanan teman-teman itu dari A, B, dan seterusnya, ini paling nanti cuma bedanya akan ada tanda negatif untuk mencirikan bahwa si arah arus yang kita pilih tadi berlawanan dengan arah yang sebenarnya terjadi di rangkaian. Itu saja sebenarnya. Jadi kalaupun negatif, kalaupun positif, tidak perlu dihiraukan terlalu lebih. Jadi nggak perlu overthinking istilahnya. Oh, sama aja nilainya tetap segitu, cuman arah arus kita tuh harusnya di rangkaian itu bukan arah arus yang kita tentukan, tapi sebaliknya. Tinggal gitu aja. Nah, berapa beda potensial pada tiap hambatan? Berarti ditanyakannya itu adalah delta V BA itu berapa, dan delta V ini DC, delta V DC, delta V dari DC gitu. Sorry, delta VBA itu yang ini, yang ke rangkaian R1, delta VDC yang ini. Jadi ya ini mudah saja, ini I dikali R1, ini I dikali dengan R2. Ya nilainya nanti positif gitu ya. Tapi kalau di rangkaian itu kan nanti ini nilainya terjadi penurunan beda potensial, yang artinya kalau di sini ada plus minus itu untuk mencirikan bahwa potensialnya turun dari D ke A. Ini bisa kita labeli juga di sini, kita tandai karena ini positif, ini negatif gitu ya. Ke sini. Ini negatif, ini positif, ini negatif gitu. Nah, tinggal kita masukkan karena R-nya udah ada, jadi ini setengah, mana angkanya ya? Hilang nih. Oh, ini. Nah, ini setengah dikalikan dengan 4, ini setengah dikalikan dengan 2. Dapatnya 2 volt, dapatnya 1 volt. Ini nilai beda potensialnya di si R1 dan di si R2, katakanlah seperti itu. Nah, kita coba lagi dengan yang lebih ini untuk membiasakan kita menggunakan tadi aturan-aturan yang tadi ya. Dua resistor masing-masing R1 dan R2. R1-nya mana, R2-nya mana? Mana ya? Mungkin gambarnya keliru. Atau kita nggak usah gambar ini. Dua resistor masing-masing R1 dan, atau baca dulu lah, tenang ya. Dua resistor masing-masing R1 dan R2, 5 ohm masing-masing dan 10 ohm akan dipasang pada rangkaian seperti pada gambar. Oh, maksudnya nanti gini ya. Ini ini si rangkaian ini tuh kita ganti dengan R1, nanti sesudah itu kita ganti dengan R2 gitu. Tapi rangkaiannya tetap skemanya kayak gini. Jadi bukan R1 dan R2 berada dalam rangkaian yang sama, bukan. Dipasang pada rangkaian seperti pada gambar. GGLE
dan hambatan internal. Oke, tadi ada hambatan internal ya, karena si baterainya punya nilai R yang harus diperhitungkan, tapi tidak diketahui di sini. R1, kalau R1 dipasang, arus yang dihasilkan sekian, 0,291. Nah, ketika dipasang R2, arusnya 0,147. Berapakah berapakah ini salah ya? Berapakah GGL dan hambatan internal tersebut? Oke, ini lumayan agak ini ya tricky soalnya. Tapi coba dibayangkan dulu. Ini kita punya rangkaian seperti ini, kemudian kalau kita pasangi R1 arusnya sekian, kalau kita pasangi R2 arusnya sekian. Nah, yang ditanya GGL-nya berapa, si baterai ya, sumber tegangannya berapa, dan si R kecilnya berapa. Ini E-nya berapa, si R-nya juga berapa. Nah, oke. Kita berikan ya seperti biasa ya, kita titiki. Kalau lama-kelamaan nanti nggak bakal refleks. Titiknya ternyata udah, titiknya cukup gini loh. Ini titik A, ini titik B gitu. Udah selesai itu Maya, karena sederhana. Ya, di sini nggak perlu karena nggak ada apa-apa. Di sini pun sama karena nggak ada apa-apa. Gitu. Nah, arah arusnya udah juga disediakan di sana. Kemudian tidak ada cabang, tidak ada hukum satu Kirchhoff, berarti kemudian kita gunakan hukum dua. Perjalanan kita adalah dari delta V dari A ke B ke A. Tapi lewat sana, arah perjalanan kita ke sana. Ini perjalanan gitu. Harus sama dengan apa? Harus sama dengan nol. Berarti ini delta VAB ditambah delta VBA. Ini harus sama dengan nol. Dari A ke B lewat perjalanan ini kita ketemu IR yang itu pasti negatif langsung ya. Negatif I kali R-nya itu misal R1 langsung. Ini untuk R1 misal kayak gitu. Nanti kita hitung lagi untuk R2 di sini. Berarti langsung masukkan R1 ditambah dengan, nah ini hati-hati. Ini negatif ke positif, B ke A itu berarti naik. Berarti ditambah dengan E. Terus di sini hati-hati ada ada R, atau baiknya kita titiki dulu nih. Oke, kita kita perkecil ininya si, nah ini perjalanannya. Jadi A ke B boleh di sini ada titik lagi nih. Nah, ke C. Ah, gitu. Jadi ada baterai. Kalau kita zoom ada baterai, ada R kecil. Jadi ini dua titik yang nanti berbeda. Nah, ini baru ke A di sini. Jadi ada titik C di sana. Jadi perjalanannya adalah A ke B, itu ya, A ke B ke C balik lagi ke A. Jadi ini delta V BC, ini tambah delta V CA. Ini harus sama dengan nol. Delta VBC ini, PBC itu si baterai positif, ini pasti juga berkurang karena searah dengan arah arus kita. Dikurangi dengan I dikalikan dengan R kecil yang sama dengan nol. I-nya adalah 0,29, nanti masukin angkanya. Ini koma-koma nggak masalah. Ini negatif I, kita bisa kelompokkan seperti ini. Negatif I R1 tambah R kecil. Ditambah dengan E sama dengan 0. Atau E-nya adalah ke kanan I R tambah R. I-nya ada, R-nya ada, nanti kita bisa tahu nilai R dan E dengan bantuan persamaan yang kedua. Jadi di R2 ini agak kita pindahkan ke sini nih. Ini untuk R2 sama aja. Ini samain lah ya, delta V A B C A sama dengan 0. Bedanya ini langsung ke sini aja saya bypass.
Ini bedanya I-nya itu I yang ini. Kalau ini harusnya yang ini. Nah, gitu. Harusnya yang itu ini I dikalikan dengan atau bolehlah ini I1 ya kita sebutnya. Ini I1, ini I1, ini I1, ini I1. Itu boleh ya. Ini I2. I2 dikalikan dengan R2 ditambah tetap dengan tidak berubah dikurangi dengan I2 kali R kecil juga tetap tidak berubah. Jadi kita peroleh sama dengan I2 R2 ini R1 ditambah dengan R sama dengan 0. Nah, kita akan bisa mengetahui nilai nilai dan nilai R itu karena kita punya dua persamaan. Ini persamaan satu, ini persamaan dua. Tinggal kita masukin angka-angkanya ke si persamaan yang ini, nanti kita dapat nilai dan IR. Ini kita substitusi eliminasi. Biasanya seperti itu. Saya kasih sketsanya lah. Jadi ini satu dan dua gitu ya. Biasanya mungkin di SMA dulu. Itu sama dengan R, R2 tambah R. Juga adalah I1 R1 tambah R. Nanti teman-teman masukkan angkanya, gitu ya, masukkan angka-angka yang ada di sini. Nanti kita mau mengeliminasi mana dulu nih, misal seperti itu. Gitu ya, atau baiknya misal ini kita urai biar ada angkanya. Si ininya si apa si nilainya. Jadi sama dengan berapa tadi? 5 ya. 5, 5 kali 0,291 ditambah dengan berapa R kecilnya tidak ada ya. 0,291 R kecil. Yang kedua sama dengan 10 tapi dikalikan dengan 0,147 ditambah 0,147 R. Nah, ini bisa teman-teman olah. Ini kan tinggal dikalikan ada angkanya, ini kalikan ada angkanya nanti lebih lebih mudah nanti. Eliminasi dulu misal kayak gitu kan. Nanti tinggal si R-nya yang survive. Nanti dapat R, udah dapat R nanti kita masukkan ke atas atau ke bawah nanti kita dapat nilai GGL atau dapat nilai Sketsanya seperti itu. Tidak akan saya perjelas ya, ini udah. Saya hanya ingin teman-teman terampil menentukan step-step yang tadi kita ini. Ini masih sisanya matematika SPLDV lah istilahnya ya kalau di sekolah. Oke, nah, ini yang tadi kita belajar mengidentifikasi rangkaian itu karena kita akan berhubungan dengan jenis-jenis rangkaian resistor. Secara sederhana ya, ada rangkaian resistor seri, ada rangkaian resistor paralel. Nah, seri itu seperti ini, sudah kita bicarakan dulu rangkaian tapi kapasitor gitu ya. Kalau ini sekarang resistor, intinya apa? Yang pertama, kalau seri dia tidak ada percabangan. Ini sudah kita tahu di ini di yang apa kapasitor. Tidak ada titik percabangan. Jadi mulus saja A, B, C dan seterusnya. Rangkaiannya seperti ini. Itu ya, tidak ada cabang. Terus arus pada tiap resistor pasti sama besar karena I-nya itu-itu aja. I datang ke sini, datang ke sini. Kenapa sama aja? Karena kan di pertemuan yang kemarin si arus itu tidak dipakai oleh si lampu. Dia hanya lewat. Kalau hanya lewat berarti ya bakal ngalir ke sana. Ya si resistor itu kayak polisi tidur lah atau apa ya, kemacetan istilahnya kan hambatan ya. Jadi kita bisa bayangkan kemacetan di jalan. Kan tidak akan tertahan di kemacetan, pasti dia bisa lewat ke sana. Kalau konvoy ada 10 motor, lewat kemacetan kan keluar dari kemacetan bakal 10 motor lagi. Kecuali ada yang mampir ke warung Padang atau beli dulu cendol seperti apa kan itu baru berkurang. Ini kan enggak. Elektron kan enggak doyan nasi Padang gitu ya. Bakal sama nilainya, si I-nya. Yang beda adalah
tadi potensial dropnya atau beda potensialnya. Ya nggak mesti drop sih, pokoknya beda potensial antara R1 dan R2. Masing-masing punya delta V1 dan delta V2. Nah, dengan berbagai eh, poin yang seperti ini, kita bisa katakan bahwa nanti ada suatu rangkaian yang memiliki hambatan yang ekivalen dengan rangkaian yang ini. Jadi dua resistor yang terdapat dalam rangkaian ini kita bisa ganti dengan satu resistor yang nilainya itu kita peroleh dengan penjumlahan R1 dan R2. Jadi kalau ini 10 ohm, ini 15 ohm, ganti aja dengan satu tapi yang nilainya 25 ohm. Gitu. Ya dari mana diperoleh ini? Sebenarnya dari hukum hukum Ohm yang telah kita bicarakan sebelumnya, tapi tidak akan saya detailkan. Saya akan mendetailkan bagian-bagian ini saja. Nah, gitu. Ini poin penting yang harus teman-teman kuasai. Ada analogi yang ini yang bisa menolong kita semua gitu ya. Jadi resistor itu bayangkan seperti ini. Ini tadi si orang yang di atas banget tadi ada yang ini membawa elektron katakanlah ya, ini elektron dibawa ke sini terus dialirkan, nanti arusnya mengalir, kemudian turun ini resistor pertama, terus ini resistor kedua. Airnya bakal sejumlah itu aja, tapi perbedaan potensial yang terdapat di sana pasti bakal berbeda. Kenapa? Karena kan beda si air terjunnya. Kecuali kalau kebetulan sama si ininya, si delta Y-nya di sini. Atau di sini kecuali kalau sama si R-nya identik. Itu pasti bakal sama. Ini 5 ohm, ini 5 ohm ya bakal sama pasti si ini. Beda potensialnya. Kalau beda ya pasti bakal berbeda. Nah, kalau yang paralel seperti apa? Yang paralel itu gambaran kayaknya seperti ini, gitu ya. Kayak di rumah-rumah kita kan rangkaian yang sering digunakan adalah rangkaian paralel. Kenapa kalau nyalain lampu yang satu yang lainnya tidak ikut nyala? Itu efeknya atau itu cirinya. Ada cabang, ini poin pertama. Kemudian beda potensial pada tiap resistor itu sama besar, nanti kita lihat analoginya. Kemudian arus pada tiap resistornya mungkin berbeda. Kalau ini pasti sama, ini mungkin berbeda. Dua resistor ini nanti kan ada cabang di sini. Ada yang ke sini, ada yang ke atas. Ya, tadilah kita pakai analogi yang sebelum ke analogi yang ini ya. Kita pakai analogi konvoi motor tadi. Konvoi motor kelihatan percabangan, terus kelihatan, oh di sini macet banget, pasti kebanyakan ke yang sini. Atau sebaliknya, ini agak lengang nih, macetnya sedikit, pasti banyak yang ke sana. Jadi bakal berbeda si arusnya. Tapi ketika balik lagi ke sini ya bakal sama totalnya. Nah, dua resistor ini kalau kita ganti dengan satu resistor saja, boleh, rangkaiannya bakal setara dengan ini, tapi harus senilai dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah, ini sudah sering ya di sekolah, tidak perlu kita perjelas lagi. Nah, analoginya seperti apa? Analoginya seperti ini, sama dengan tadi, tapi lihat ada cabang di si air, apa ya kita sebutnya ini taman lah ya, air terjun di taman. Ada yang ke sana, ada yang ke sini. Apanya yang beda? Arusnya beda gitu ya. Apanya yang sama? Nanti ini delta V. Delta V yang kiri dengan delta V yang kanan bakal sama karena ini ketinggiannya sama. Kalau yang tadi resistor, ketinggiannya beda. Yang atas lebih tinggi, yang bawah eh, lebih rendah. Kalau ini cabang, kalau ini tidak ada cabang. Lanjut gitu ya, series berderet. Nah, ini di bawah nyampe diangkut lagi dan seterusnya. Oke, uji penguasaan konsep. Urutkan dari arus listrik terbesar ke yang terkecil. Ini ya belum ke sini ya, ini hanya pakai hukum Ohm yang dulu juga eh, dapat ini. Nanti kita dapat IA sama dengan V dibagi dengan R, sama ini juga V dibagi dengan R, IB, nanti IC juga sama dengan V dibagi dengan R,
Nanti ID juga sama V dibagi dengan R. Ini sama dengan 2 bagi 2. Ini sama dengan 1/2. Pisah ya. Nah, gini. Ini sama dengan 2/1. Ini sama dengan 1/1. Ya, tinggal bandingkan saja sama teman-teman. Selesai. Berapakah nilai R pada gambar susunan resistor berikut? Oke, ini delta V-nya ada 5 volt. Ini seri ya. Nah, ini seri. Berarti nanti bisa sih kalau kita agak pelan-pelan ini A gitu ya kayak tadi. Ini B, ini C, ini D. Tapi kan ini hanya berhubungan dengan resistor, artinya kita bisa langsung serikan saja. Ini R equal-nya adalah 10 tambah 15 tambah R. Ini I-nya ada, delta V-nya ada, sehingga delta V sama dengan apa tadi? I kali R ya. Kalau ini IP per R, berarti V itu adalah I kali R, hukum Ohm. I dikalikan dengan R, tapi R-nya R Eki. I-nya itu adalah 100 miliampere atau 0,1 ampere, boleh lah. Karena itunya dalam volt ya. Ini 5, ini 0,1, ini 10 tambah 15 tambah R. Ini 5 per 0,1 sama dengan 10 tambah 15 tambah R. Atau ini 50 sama dengan 10 tambah 15 tambah R. Atau ini 25 tambah R. Ini 50, jadi R-nya sama dengan 25 ohm. Seperti itu. Ini 5, ini betul ya, 5 bagi 0,1 itu 50. Tentukan hambatan pengganti untuk rangkaian resistor berikut. Nah, ini hati-hati, ada cabang atau tidak. Kalau ada cabang, kita paralelkan. Kalau tidak ada cabang, kita serikan. Ini kita tandai dulu, ini titiknya, gitu ya. Ini ada konvoi motor kayak tadi, gitu ya. Ini bakal ke atas, bakal ke bawah, ini ke sini, ke sini, ke sini. Oh, berarti ini paralel nih, karena cabang. Tapi yang konvoi ke sini, ini seri berarti. Ini seri. Nah, seri yang ini berarti kalau udah seri, udah jadi satu, sehingga kita bisa gambar ulang jadi seperti ini. Ini 30 ohm, ini jadi 10, ini jadi 30. Yang ini aja dulu, fokus ke yang ini aja dulu. Nah, baru nanti, nah ini kita paralelkan. Ini kita paralelkan. Karena ini ada cabang nih tadi. 1/30 gitu ya. Berarti ini 1/R Eki-nya tuh adalah 1/30 tambah 1/10 tambah 1/30. Atau 1/30 tambah ini kali 3 ya. Jadi 3/30 ini. Ini kali 3 atas kali 3. Ini jadi 1/30. Atau ini jadi 5/30. Jadi R Eki-nya adalah 30/5 sama dengan 6 ohm. Oh, berarti yang ini sudah diganti dengan satu hambatan saja yang nilainya itu 6 ohm. Jadi dari titik ini kita ke sana, ini ada 6 ohm, ini ada 24 ohm. Ke bawah itu ada di sini ya, ada 45 ohm. Yang atas pasti seri, yang bawah pasti paralel. Ini serinya 30, jadi tinggal seperti ini. Ini 30, ini 45. Nah, ini pasti paralel karena ada cabang. Nah, ini silahkan lah. Ini silahkan selesaikan. Ini space-nya udah habis. Tapi bisa. Ya, saya yakin teman-teman bisa. Oke. Berapa hambatan ekuivalen pada rangkaian berikut? Sama kayak yang sebelumnya. Ini kita paralelkan dulu. Kalau ini udah paralel, berarti yang atas tinggal itu, ini tinggal ini ada ini. Nah, berarti ini sama ini bisa kita seri. Kenapa? Karena tidak ada cabang. Ini hanya tikungan. Jadi ini berapa, tambah ini. Kalau ini sama ini udah diparalelkan, udah diserikan, jadi gini,
dan ini. Nah, ini baru paralel. Itu seri, ini paralel. Kalau udah seperti ini tinggal satu aja. Nah, seperti itu. Baru kita hubungkan dengan baterai. Nah, seperti itu. Nanti dapat REQ-nya. Ini REQ bakal dapat ini REQ. Berapa? Berapakah arus yang mengalir? Gampang. Berarti nanti kalau arus yang mengalir, di sini aja lah ya. I-nya tuh sama dengan V dibagi dengan REQ. Ini arus yang mengalir pada rangkaian. Dapat nilainya. Itu ya. Kemudian berapa beda potensial pada tiap resistor? Jadi ini 12 volt, pasti yang ini 12 volt. Karena paralel. Ini 12 volt, yang ini ya, yang saya titikin nih. Ini pasti juga 12 volt. Ini 12 volt. Yang ini pun sama, pasti 12 volt. Itu tuh apa? Itu tuh seri dari yang atas dan yang kiri, yang ini, yang bawah ini. Nanti tinggal dibagi. Oh, itu 12 volt ya, berarti tegangannya berapa? Bagusnya sih kita angkakan. Tapi nggak apa-apa, kita maju dulu ya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Berapa arus pada tiap resistor ini kita pakai perbandingan kalau kita udah tahu beda potensial. Jadi beda potensial masing-masing itu berapa, nanti bisa tahu arusnya seberapa besar. Jadi dari sini kan ada arus mengalir, set, pasti ke sini sebagian, pasti ke atas sebagian. Itu. Tinggal kita hitung. Yuk, ini misal, masih banyak nggak? Coba. Oh, udah habis ya. Berarti ini kita bisa detailkan sedikit. Sketsanya jangan terlalu kasar maksud saya. Ini 1/REQ itu sama dengan 1/600 tambah 1/400. Gitu ya. Ini bisa pakai 12 atau 1200. Ini 2, ini 3. Jadi 5/1200. Jadi R EQ-nya adalah 1200 bagi 5. 240. Ya enggak? Nah, silahkan dihitung lah. 1200 bagi 5. Iya ya, 240 ya. Kalkulator lah coba nanti. Nah, 240 ini seri sama ini. Jadi R ini REQ yang ini nih. Nah, gitu. REQ yang ini nih, REQ yang ini kan ini 240, ini 560, serinya itu berarti jumlahin 560, 008 berarti ya. Ini sama dengan 800 yang ini. 800. Oh, ternyata ini 800, ini 800 sama. Paralelnya ini yang REQ terakhir ini yang untuk mengatakan hambatan ekuivalen REQ itu paralel 1/, ini ya 1/REQ dulu, 1/800 tambah 1/800, 2/800 atau 800/2, REQ-nya sama dengan 400. 400 ini ya ohm. Jadi ini 400. Sehingga ini 12 volt dibagi dengan 400 ohm. Nah, ini ada nilainya. Itu arus yang mengalir di rangkaian atrilnya, arus yang datang dari sini. Nah, tapi lihat ya, apa namanya? Karena 800 sama 800 artinya macetnya sama besar, nanti akan terbagi si arusnya. Jadi I1 tambah I2, kalau ini I1 dan ini I2, nanti bakal sama. Itu kan sama dengan I yang ini, gitu ya. Tapi I1 itu bakal sama dengan I2. Karena nilainya sama-sama 800. Yang lewat ke sana dengan yang lewat ke sini bakal sama. Itu sama dengan I. I-nya yang ini yang bintang. Berarti karena sama, berarti ya udah kita bisa katakan seperti ini. Karena I1-nya sama dengan I2 ya, karena ini sehingga yang atas itu kita bisa tuliskan I1 tambah I1 sama dengan bintang. Karena I2-nya itu sama dengan I1 atau 2I1 sama dengan bintang, I1-nya adalah bintang per 2. Kan tadi kebagi 2. Jadi setengahnya ke
ke sini, ke bawah, setengahnya ke sana. Bakal terbagi rata. Nah, nanti kita hitung, oh itu arusnya 800 ke yang ini, berarti arusnya ke sana juga sekian. Itu arus yang kemana? Ke yang ini, ke yang 240 ini, ke yang sini. Tapi kan di sini kebagi dua lagi, gitu. Nanti ada arus yang ke atas, ada arus yang ke sini. Ya, ini kita sebut I3, ini kita sebut I4. Nah, ini baru kita gunakan perbandingan. Perbandingan resistor itu menunjukkan perbandingan arus karena paralel kan delta V-nya sama. Beda potensial antara titik, kalau kita titik ya, antara titik eh, A ke titik B lah, katakanlah seperti itu. Kan delta VAB yang atas sama dengan delta VAB yang bawah. Atas tuh yang I4 ya maksudnya, bawah. Ini kan I4 kali R yang atas, langsung saja lah. I4 kali 600 sama dengan I3 kali 400. Nah, kan lihat perbandingan I4 dengan I3 itu adalah perbandingan antara resistornya 400 per 600. Tinggal dicoret-coret nanti dapat porsinya sekian. Asal kita tahu beda potensial pada resistor, pada tiap resistor. Nah, nanti udah lewat ke sana, balik lagi ke sini bakal tetap arus yang I2 ke sini. Bakal sejumlah tadi yang bintang per 2 itu. Selesai. Nah, berapa beda potensialnya? Tadi ini pasti 12 volt, yang ini pun sama pasti 12 volt. Kalau yang ini 12 volt itu adalah yang ini nih. Yang hasil 800 ini, hasil paralel ini 800. Ini 12 volt. Nah, kita bagi ada titik ini A, B, bolehlah tambahin lagi titik C di sini. Jadi nanti VAB tambah VBC, ini saya tulis ya, VAB tambah VBC itu harus sama dengan 12 volt. Nah, nanti kan udah ada nih arusnya I2 kali ini berapa, nanti dapat V-nya, dapat VBC. Bintang per 2, ini bintang per 2 kali 560 itu dapat VBC. Yang ini sama tadi. Ini bolehlah VAB-nya kan ini. I4 kali 600 juga boleh. Asal kita tahu nilai I4 atau nilai I3 kalau di sini. Nanti sama aja. Dapat nilai atau udah aja kalau ini udah dapat hasilnya yang ini ya. Ini udah kita ketahui apa hasilnya, tinggal 12 dikurangi ini nanti hasilnya adalah VAB. Atau saya tulis di atas lah. VAB sama dengan 12 volt dikurangi VBC. Selesai, dapat beda potensial di sana. Nah, arus pada tiap resistor tadi eh, sudah kita bahas duluan bahkan ya sebelum kita bahas ini yang beda potensial. Itu ya silahkan nanti didetailkan lagi sama masing-masing. Ini sketsanya saya rasa sudah cukup banyak. Tinggal nanti kita perbanyak latihan. Ya mudah-mudahan saya punya waktu dan punya energi untuk membuat nanti semacam full video pembahasan tentang latihan soal untuk persiapan UTS. Itu untuk pertemuan hari ini kita